Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahri Maulana dari kelas 11 3. Ingin menjelaskan tentang rute penjelajahan samudra bangsa Eropa. Baik, yang pertama adalah rute penjelajah samudra dari bangsa Portugis. Rute penjelajahan bangsa Portugis disebabkan oleh Pangeran Henry the Navigator selaku putra Raja Portugis, menjadi salah satu tokoh yang sedari awal berhasrat besar untuk memajukan dunia pelayaran di negerinya. Beberapa pelaut dari bangsa Portugis yang kemudian dikenal memelopori penjelajahan samudra adalah Bartolomé Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rute dari Portugis sampai ke Indonesia. Pada tahun 1412, Pangeran Henry the Navigator memerintahkan ekspedisi pertama ke pantai Afrika dan Kepulauan Kanari. Selanjutnya diteruskan pada tahun 1488 oleh Bartolomé Dias yang melewati pantai barat Afrika menuju ke Tanjung Harapan. Setelah Bartolomé Dias mengekspedisi sampai ke Tanjung Harapan, dilanjutkan oleh Vasco da Gama pada tahun 1458 yang memimpin armada untuk merintis jalan yang pernah ditempuh oleh Bartolomé Dias yang menyusuri pantai barat Afrika menuju Tanjung Harapan ke Kalkuta, India. Setelah mencapai Kalkuta, India, diteruskan lagi oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 dan sampai ke Maluku yang melewati Selat Malaka yang berada di Malaysia. Oke, selanjutnya adalah rute penjelajahan samudra oleh bangsa Spanyol. Di sini saya akan mengasih sedikit informasi tentang bangsa Spanyol dan Portugis. Kedua bangsa ini, Spanyol dan Portugis, adalah pelopor terjadinya penjelajahan samudra ini. Tapi karena sempat terjadi konflik antara kedua bangsa tersebut, lahirlah perjanjian yang bernama Tordesillas pada 7 Juni tahun 1494. Kemudian Portugis dan Spanyol sepakat untuk membagi dunia menjadi dua, yaitu daerah barat untuk Spanyol dan daerah timur untuk Portugis. Oke. Rute penjelajahan Spanyol. Yang pertama adalah Christopher Columbus pada tahun 1492. Ya, sedikit tentang Christopher Columbus. Christopher Columbus juga dikenal sebagai penemu benua Amerika, dan pelayarannya menandai awal abad kolonisasi lintas samudra Atlantik, dan orang Spanyol pertama yang memprakarsarai penjelajahan samudra. Rute perjalanan Christopher Columbus berlabuh dari Spanyol, menyusuri Samudra Atlantik ke Pulau San Salvador dan sampai ke sejumlah wilayah, yakni Dominika, Jamaika, dan Hispaniola, atau sekarang yang bisa disebut dengan Kepulauan Haiti. Oke, selanjutnya juga masih rute penjelajahan dari Spanyol, tapi yang dilakukan oleh Fernando de Magalhães. Rute penjelajahan Fernando de Magalhães terjadi pada tanggal 20 September 1513
yang membawa 5 kapalnya bertolak dari Spanyol menelusuri Samudra Atlantik menuju Selat Magellan menuju ujung benua Amerika yang sekarang disebut sebagai Selat Magellan. Setelah beberapa bulan berlayar, ekspedisi Magellan setelah melewati beberapa negara dan memasuki samudra yang sangat tenang, yang kemudian dinamai dengan Samudra Pasifik. Selanjutnya, kemudian pada Maret 1520, armada Magellan mencapai Kepulauan Filipina. Namun, karena Magellan meninggal di Filipina, rombongannya tersisa. Rombongannya tersisa yang dipimpin oleh Kapten Sebastian Delcano yang mencapai Kepulauan Maluku pada November tahun 1521. Ya, itu saja rute dari penjelajahan Spanyol dari benua mereka menuju Indonesia. Selanjutnya adalah rute perjalanan Belanda. Selanjutnya adalah rute perjalanan Samudra Inggris menuju Asia. Jalur pelayaran Inggris ke Indonesia sama dengan rute bangsa Spanyol karena mengikuti rute Vasco da Gama. Pada tahun 1577, armada Inggris di bawah pimpinan Sir Francis Drake meninggalkan London dan menyeberangi Samudra Atlantik menuju Selat Magellan. Pada Oktober tahun 1578, rombongan Francis Drake mencapai Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina. Dan pada tanggal 1579, tidak berselang lama, Francis Drake mencapai Kepulauan Maluku, tepatnya di Tidore. Selanjutnya adalah rute perjalanan penjelajahan samudra oleh Belanda. Jadi orang Belanda yang pertama kali berhasil mendarat di Nusantara ialah Cornelius de Houtman, tepatnya di Banten pada 27 Juni 1596, dengan dibantu dengan beberapa temannya yang pernah ikut penjelajahan waktu di Portugis. Belanda juga mendapatkan informasi mengenai rute penjelajahan samudra. Dengan demikian, bangsa Belanda tidak masuk ke Indonesia melalui Malaka, tetapi melalui Selat Sunda. Belanda ini sengaja melewati rute yang lebih jauh untuk menghindari konflik dengan Portugis, karena Portugis telah menguasai India dan Selat Malaka. Belanda menyusuri pantai barat Afrika menuju Tanjung Harapan, lebih memilih rute yang lebih jauh demi menghindari konflik tersebut. Ketika mencapai Tanjung Harapan, bangsa Belanda memilih rute lurus ke timur, tidak menyusuri pantai timur, lalu ke India, lalu ke Selat Malaka, lalu ke Maluku. Setelah mengambil lurus ke timur, melayari Samudra India, sampailah rombongan Cornelius de Houtman ini ke Selat Sunda dan berlabuhlah di Banten. Jadi Belanda ini mendapatkan informasi tentang rute-rute yang telah pernah dilalui dan mengikutinya, lalu membuat rute dia sendiri setelah melewati Tanjung Harapan karena takut terjadi konflik antara kedua belah pihak tersebut. Oke, sekian dari saya.
tentang rute penjelajahan samudra bangsa Eropa menuju Asia, atau lebih tepatnya menuju Indonesia. Maaf kalau kata-kata saya kurang atau berlibat-libat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.